Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kausar," kata Allah. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, kata Allah. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat, jangan pernah meninggalkan sholat, dan berkurbanlah. Nah, sholat hukumnya wajib, harus dilaksanakan, sedangkan kurban hukumnya sunat, tapi sangat diperintahkan. Apalagi waktu kita ingatkan, karena sebentar lagi kita diperintahkan untuk berkurban. Sidang Jumat pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan membahas tentang kesehatan, Pak. Kenapa khatib membahas kesehatan? Karena kesehatan itu sangat penting, Pak. Sebab ketika kita tidak sehat, ketika kita sakit, maka ibadah pun sulit. Jangankan ke masjid, Pak. Sholat sambil duduk saja bisa jadi tidak mampu, akhirnya sholat sambil berbaring, dan itu bisa terjadi ketika kita tidak sehat. Maka dalam kesempatan ini khatib ingin membahas tentang kesehatan karena sangat penting sekali. Sidang Jumat perlu khatib tegaskan dulu, Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bukan hanya memerintahkan ibadah, Pak, tapi juga memerintahkan kita untuk hidup sehat. Apa buktinya? Buktinya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Nabi Muhammad itu, Pak, orang yang sangat sehat. Sehingga seumur hidupnya beliau hanya sakit itu satu kali, dan itu pun sakit ringan. Ini membuktikan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat sehat dan mencontohkan kita agar hidup sehat. Pertanyaannya, Pak, apa rahasia kesehatan Rasulullah? Jawabannya, Rasul menjawab dengan tegas, kata Rasul, "Sumu tasihu, perbanyaklah berpuasa, maka engkau akan sehat," kata Rasul. Jadi kunci sehat itu berbanyak berpuasa, Pak. Maka di dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk berpuasa sampai sebulan penuh, tidak boleh dibatalkan sehari pun tanpa alasan yang diperbolehkan secara syar'i. Jika kita berani membatalkan satu hari saja, membatalkan tanpa alasan yang diperbolehkan secara syar'i, umpama kita batal karena lapar, kita batal karena haus, kita batal karena ingin berhubungan suami istri di siang hari, maka tidak ada kodok, Pak. Yang ada itu hukuman, yaitu kifarat, dan kifaratnya tidak main-main, Pak. Sekali kita membatalkan, maka gantinya itu berpuasa 2 bulan penuh. Satu kali kita membatalkan. Nah, ini saking pentingnya perintah saum, puasa. Dan saking pentingnya puasa, Pak, sehingga perintahnya bukan hanya puasa tahunan, tapi ada puasa mingguan. Senin Kamis seminggu 2 kali, ada puasa bulanan. Ayyamul bid sebulan 3 kali, ada puasa Syawal 6 hari. Dan puasa-puasa lainnya walaupun itu hukumnya sunat, tapi ini adalah perintah, Pak. Agar apa? Agar kita hidup sehat. Sidang Jumat Iwatul Iman bicara tentang puasa dan kesehatan, Pak. Akhir-akhir ini, sekarang ini, orang-orang yang peduli dengan kesehatan, terutama orang-orang yang memiliki berat badan berlebih, kolesterol, asam urat, gula darah, darah tinggi, ini sedang tren, sedang terobsesi untuk melakukan puasa IF. IF itu singkatan dari intermittent fasting.
Nah, puasa Iyab ini adalah puasa tidak boleh makan, tapi boleh minum. Minumnya harus air putih. Kenapa? Karena air putih itu selain 0 kalori, air putih pun merupakan media utama pembersih ginjal. Jadi kalau kita kurang air putih bisa kena ginjal. Nah, jadi puasa Iyab itu boleh makan, tidak boleh makan, tapi boleh minum. Dan puasa Iyab ini adalah puasa memanfaatkan jam tidur menjadi jam puasa. Dan puasanya harus lebih dari 12 jam. Jadi umpama kita sekarang berhenti jam 6 sore makan, Pak, maka 12 jamnya itu jam 6 pagi. Nah, maka kita lebihkan 1-2 jam, kita makan jam 7 atau jam 8, maka kita sudah melakukan puasa Iyab. Nah, ada yang 13 jam, ada yang 16 jam, ada yang 20 jam, ada yang 24 jam. Kalau 24 jam itu berarti sehari semalam makan hanya 1 kali, Pak. Dan yang 24 jam ini sudah masuk ke dalam kategori puasa WF, water fasting. Water fasting itu bisa 24 jam, bisa 48 jam, 2 hari 2 malam makan 1 kali, bisa 72 jam, 3 malam 3 hari itu makan 1 kali. Dan Khotib pernah melakukan puasa WF ini sampai hampir 1 bulan. Karena menurut ilmu kesehatan tidak boleh lebih dari 1 bulan, bisa kekurangan gizi. Jadi Khotib ketika Senin Kamisnya sahurnya itu air putih, bukannya juga air putih, Pak. Nah, apa yang terjadi ketika tubuh kita banyak berpuasa seperti itu? Yang bisa dipastikan ketika kita banyak berpuasa seperti itu, Pak, maka badan kita akan terasa ringan. Naik tangga, lutut yang tadinya berat jadi tidak sakit, Pak. Yang tadinya agak sakit, tidak sakit. Kenapa? Karena berat badan turun. Berat badan, kolesterol, asam urat, gula darah, darah tinggi, semuanya turun, Pak. Dan kebas-kebas di tangan, di telapak kaki, umur usia 50 itu sudah ada kebas-kebas, Pak, di tangan. Kenapa? Karena peredaran darah tidak lancar. Nah, itu hilang, Pak. Kenapa? Karena di dalam sel darah merah tidak banyak saripati makanan. Nah, itu ketika kita banyak berpuasa akan seperti itu, Pak. Dan kenapa bisa lancar peredaran darah? Karena darahnya encer. Kenapa darahnya encer? Karena tidak banyak makan, sehingga di dalam sel darah merah tidak banyak saripati makanan. Nah, darah encer ini penting, Pak, sebab kalau darah kita kental, itu bukan hanya kolesterol, asam urat, gula darah, darah tinggi, tapi juga bisa mempercepat kerusakan fungsi organ tubuh. Pankreas, ginjal, jantung, itu akan cepat rusak jika darah kita kental. Dan pengentalan darah itu penyebabnya satu, yaitu makanan, Pak. Makanan itu yang sekarang ini, Pak, makin kesini makin banyak, makin enak-enak. Dan makanannya itu adalah makanan olahan. Makanan olahan itu tinggi lemak, tinggi minyak, tinggi gula, tinggi garam. Dan itu membuat darah menjadi kental. Dan itu bisa membuat, maka solusi satu-satunya yaitu banyak-banyak berpuasa. Kalau mau sehat, Pak, ulah segala beras-beras, ulah segala diasupkan. Kudu harus banyak berpuasa. Maka di dalam Islam kita diperintahkan banyak-banyak berpuasa. Dan puasa itu memberikan efek sehat terhadap kondisi seluruh fungsi organ tubuh kita. Barakallahu fi wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sidang Jumat Iwatul Iman. Jadi kembali lagi, Pak, puasa yang sedang tren saat ini, yang sedang digandrungi adalah puasa Iyab. Puasa itu, Iyab itu puasanya harus di atas 12 jam, Pak. Pertanyaannya, kenapa harus di atas 12 jam? Nah, sidang Jumat tahun 2006, Pak, seorang ilmuwan ahli biologi dari Jepang bernama Profesor Yoshinori Ozumi, dia mendapatkan Nobel penghargaan. Kenapa? Karena dia menemukan, di dalam penelitiannya menemukan terjadinya proses autophagy yang maksimal di dalam tubuh manusia ketika manusia tidak memasukkan makanan lebih dari 12 jam. Apa itu autophagy? Autophagy itu
adalah proses di mana sel-sel yang baik dalam tubuh kita, sel-sel yang sehat, itu memakan sel-sel yang rusak, memakan sel-sel jahat, memakan sel-sel yang mati, Pak. Jadi dalam tubuh kita ini, Pak, terdapat bertriliun-triliun sel, dan itu makhluk hidup. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena dia sama dengan kita, butuh makanan, butuh oksigen, berkembang biak, bertumbuh dan berkembang biak, dan melahirkan sel-sel baru. Nah, sel-sel baru ini dinamakan dengan regenerasi sel. Sedangkan autophagy bukan regenerasi sel, tapi proses di mana sel-sel yang sehat, sel-sel yang baik itu memakan sel-sel yang jahat, sel-sel yang rusak. Di antara sel yang rusak itu antaranya yaitu sel-sel kanker. Ada lagi sel-sel penuaan, nah itu dimakan, Pak. Dan itu terjadi ketika kita tidak makan. Tidak makan di atas 12 jam, maka sel-selnya ini kelaparan, akhirnya memakan sel-sel yang rusak. Maka sekarang, Pak, di luar negeri itu sudah banyak yang kena kanker bukan di kemoterapi, Pak. Karena kalau di kemoterapi, maka sel yang baik dan sel yang jahatnya jadi rusak. Akhirnya lemah dua-duanya, lemah imun. Maka sekarang sudah dikembangkan ketika yang kena kanker itu diperbanyak puasa IF dan water fasting, Pak. Jadi tidak banyak makanan. Sehingga yang sel yang baik, yang sehatnya ini tidak rusak. Tapi yang dirusak itu adalah sel-sel yang jahatnya. Dan itu sudah dilakukan di beberapa negara, ada yang melakukan seperti itu. Sudah tidak kemoterapi, tapi melakukan puasa. Nah, jadi puasa itu benar-benar bisa memberikan efek sehat terhadap tubuh manusia dan sangat-sangat penting, Pak. Nah, ini bukti bahwa perintah puasa, bahwa puasa itu bisa memberikan efek sehat terhadap jiwa raga manusia. Nah, maka sekarang orang-orang sedang terobsesi untuk melakukan puasa IF. Puasa tidak makan lebih dari 12 jam agar mendapatkan proses autophagy, proses pembersihan dari sel-sel yang jahat, sel-sel yang rusak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Al-Quran memerintahkan hal ini, berburu autophagy dan berpuasa IF? Jawabannya, Al-Quran bukan hanya menganjurkan, tapi memerintahkan, mewajibkan dengan tegas untuk melakukan puasa IF dan berburu autophagy, yaitu lewat puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Tidak boleh kita membatalkan. Setiap hari sebulan penuh kita harus melakukan puasa IF dan berburu autophagy. Jadi puasa yang dilakukan kita itu ini merupakan puasa IF, Pak. Kenapa? Karena puasanya lebih dari 12 jam. Kita memulai puasa umumnya 4:30 pagi. Dan 12 jamnya tentu 4:30 sore. Dan setelah itu ada jeda hampir 2 jam. Kita mendapatkan proses autophagy dalam pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan maupun saum-saum sunat lainnya. Jadi tentang puasa IF, tentang berburu autophagy yang sekarang sedang tren, ini sudah diperintahkan, diwajibkan, diajarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1500 tahun yang lalu. Nah, maka ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, tapi firman Allah, Tuhan pencipta alam semesta, pencipta sorga, pencipta neraka, dan pencipta manusia. Sehingga dia tahu benar kebutuhan manusia. Agar manusia itu sehat, maka banyak-banyak diperintahkan untuk berpuasa, untuk saum. Nah, oleh karenanya, Khatib ingatkan agar kita melaksanakan saum bukan hanya bulan Ramadan, tapi juga saum Senin Kamis, saum-saum sunnah, saum-saum Ayyamul Bid itu dilaksanakan. Karena itu untuk kesehatan jiwa raga kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memerintahkan kita untuk ibadah,
tapi memerintahkan kita untuk hidup sehat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ihwaninal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi Sudan wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sabit imanahum wa sabit qulubahum wa wahid sufufahum. Allahumma damiril yahuda wa Israil. Allahumma satid samlahum wa barik jam'ahum wa qalib tadbirahum wa badil ahwalahum wa qasir amarahum wa atib arjakahum wa jadil aqdamahum. Allahumma hadil Masjidil Aqsa. Allahumma haril Masjidil Aqsa ala ra'iyatil Islam. Allahumma ijal Islama wal muslimin wa ahlikil kawarata wal musyrikin wa angdir ana wa adaka ada adin wa ali kalimataka ila yaumidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.